Halo, saya Evi. Saya pengajar mata kuliah perpajakan di Diploma 3 Sistem Informasi Akuntansi. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang PPh pasal 24. Setelah belajar di sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 24. Pertanyaannya adalah, apa sih pajak penghasilan pasal 24? Yaitu pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri. Atas apa? Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Ya, jadi ini khusus untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, maka kenanya nanti pajaknya adalah pajak penghasilan pasal 24. Ya, pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak, digabungkan dengan penghasilan yang ada di Indonesia. Jadi, ketika mau menghitung nanti penghasilan luar negeri akan digabungkan dengan penghasilan di Indonesia. Tujuannya untuk apa? Menghindarkan pajak berganda. Maksudnya gimana nih? Pengenaan pajak 2 kali gitu ya. Jadi di luar negeri dikenai pajak, di Indonesia dikenai pajak. Nah, ini kan tentunya akan memberatkan bagi wajib pajak. Makanya apa? Nah, ketika mau menghitung berapa sih pajaknya, maka kita akan mengenal yang namanya pengkreditan pajak gitu ya. Jumlah yang dikreditkan tidak melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Kalau kita mau memohon kredit pajak luar negeri, gimana caranya? Ya, jadi wajib pajak itu wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan apa? Laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, terus kemudian fotokopi tax return-nya yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Karena Pak, nanti kan mau mengurangi pajaknya gitu ya. Karena Pak, yang di luar negeri kan udah dibayar. Jadi boleh dong ketika uangnya itu masuk ke wajib pajaknya, itu sudah tidak usah membayar pajak lagi. Ya, karena sudah dibayarkan di luar negeri. Makanya Pak, bisa dikreditkan. Asalkan apa? Asalkan menyampaikan permohonan ini dan dilengkapi buktinya, ya, disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT PPh, kecuali terjadi force majeure. Oke, perlakuan perpajakan dan penentuan sumber penghasilan. Jadi pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Contohnya gini, PT ABC, perusahaan Indonesia dia, tapi memiliki saham Terrific di negara X. Tahun 2015, Terrific itu memperoleh laba sebelum pajak besarnya $400.000. PPh yang berlaku di negara X adalah 20% dan pajak dividennya sebesar 10%. Ya, maka pertanyaannya penghitungan pajak dividennya gimana nih? Ya. Nah, berarti hitung dulu keuntungan Terrificnya tadi $400.000. Ya. Terus PPh-nya kan tarifnya ada 20%. 20% dari mana? Dari 400.000. Dia berarti PPh atas Terrific itu sebesar 80.000. Dia sehingga dikurangi keuntungan dikurangi pajak ya 320.000. Dia ini adalah dividennya. Jadi dividen itu keuntungan yang akan diberikan kepada para pemegang saham kan gitu. Ya. Nah, pajak dividennya tadi tarifnya 10%. Dia 10% berarti tinggal 320.000 kali 10%, berarti pajak atas dividennya 32.000. Nah, sehingga apa? Dividen nanti yang akan dikirim ke Indonesia punyanya PT ABC setelah apa? Melunasi kewajiban perpajakannya, baik itu PPh atas apa? Perusahaannya, Terrific dan pajak atas dividen, maka total uang yang akan dikirim ke Indonesia hanya sebesar 288.000
dolar. Sehingga PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT ABC adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Nah, berapa sih penghasilannya tadi? Sebesar 32.000 dolar. Ya, sehingga PPh atas terrific tidak dapat dikreditkan terhadap seluruh PPh terutang PT ABC. Karena apa? Tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT ABC di luar negeri. Ingat ya, jadi yang boleh dikreditkan itu hanya sebesar yang 32.000 aja. Jadi sumber penghasilannya apa aja? Yang pertama penghasilan dari saham atau keuntungan pengalihan saham, gitu ya. Nah, kemudian kedua apalagi bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, gitu ya. Kemudian tiga penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Sekarang sumber penghasilan yang keempat itu penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima penghasilan badan usaha tetap. Keenam penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan. Ketujuh keuntungan karena pengalihan harta tetap. Ya, yang kedelapan keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu badan usaha tetap. Jadi mekanismenya gimana? Nah, pertama, terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayarkan di luar negeri. Besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada perhitungan semula. Kemudian selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang menurut Undang-Undang PPh. Nah, ini nanti akan lebih jelas kalau sudah masuk dalam kasus soalnya. Objek penggabungan penghasilannya tuh apa aja? Tadi yang boleh digabung penghasilannya dari dalam negeri dan luar negeri tadi ya. Nah, objeknya apa aja? Yang pertama penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya, yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh, yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan KMK. Ya. Jadi KMK itu keputusan Menteri Keuangan. Kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan. Jadi kalau rugi gimana? Abaikan saja. Nggak perlu digabung. Nggak boleh mengurangi keuntungan gitu ya. Jadi tidak masuk dalam perhitungan. Saat penggabungan penghasilan gimana? Bila di PKP ada penghasilan dari luar negeri. Kemudian pajak dari penghasilan luar negeri dapat dikreditkan terhadap PPh terutang di Indonesia. Kemudian dilakukan dalam tahun berjalan, ya. Jadi digabungkan dengan penghasilan luar negeri dan dalam negeri. Tata cara penghitungan kredit pajaknya gimana? 1. Jumlah kredit pajak yang besarnya paling tinggi sama dengan pajak yang dibayarkan atau terhutang di luar negeri, tapi tidak boleh lebih dari jumlah tertentu. Ya. Yang kedua, jumlah tertentu pada nomor 1 dihitung dengan perbandingan penghasilan luar negeri terhadap PKP dikalikan dengan pajak terutang atas PKP. Paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas PKP. Jika PKP-nya lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Ya, tapi jika penghasilan luar negeri dari beberapa negara luar negeri, penghitungan kredit pajaknya akan dilakukan untuk masing-masing negara. Ya, PKP yang digunakan sebagai perbandingan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak
final. Bila PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi kredit pajak yang diperbolehkan, kelebihannya itu tidak dapat dikompensasi pada tahun berikutnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk dalam kasus pertama. Ya, PT Wahana berkantor di Surabaya. Dia menerima dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2016 dari sumber luar negeri. Antara lain, pertama, dia dapat penghasilan dari usaha di Inggris tahun pajaknya 2016 besarnya 600 juta. Kemudian kedua, dividen atas pemilik saham pada England sebesar 100 juta. Yang berasal dari keuntungan tahun 2014 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2015 dan baru dibayar 2016. Jadi terima duitnya 2016, berarti kena pajaknya kan saat terima duit kan? Itu ya. Kemudian yang ketiga, dividen atas penyertaan saham sebesar 70% pada Siwi Corporation di Cina, yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek besarnya 80 juta. Yang berasal dari keuntungan saham tahun 2014 yang berdasarkan KMK akan diperoleh tahun 2016. Ya, terus yang keempat, ada bunga kuartal 4 tahun 2016 besarnya 150 juta dari perusahaan selayang di Malaysia baru akan diterima bulan Juli 2017. Hati-hati, ini terimanya bulan Juli 2017. Oke, sehingga ketika menghitung penghasilan dari sumber luar negeri yang dapat digabungkan dengan penghasilan dalam negeri, tahun pajak 2016 hanya yang penghasilan yang diterima di tahun 2016, yaitu poin 1, poin 2, dan poin 3. Sedangkan poin 4 itu akan digabungkan pada penghasilan dalam negeri tahun 2017. Karena apa? Dibayarnya kan tahun 2017. Sekarang kasus 2. Kredit pajak luar negeri WP Badan. PT Alam Sari di Medan memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut. Ya, penghasilan dalam negeri dia terima 2M. Penghasilan luar negeri tarif pajaknya 15%, ya. Dia punya penghasilan luar negeri sebesar 1M. Maka sekarang mau menghitung kredit jumlah maksimum kredit pajak luar negerinya, ya. Jadi penghitungan penghasilan luar negeri 1M, penghasilan dalam negeri 2M. Berarti jumlah penghasilan netonya adalah 3M. Ingat ya, kalau karena ini adalah WP-nya badan, maka tarifnya PPh pasal 17 itu untuk WP badan. Ya, berapa tarifnya? 25%. Kali berapa? Dikalikan dengan penggabungannya tadi, penghasilan dalam negeri sama luar negeri, besarnya 3M. Berarti PPh-nya itu adalah 750 juta, gitu ya. Nah, batas maksimum kredit pajak luar negerinya berapa? Kalau batas maksimum berarti kita harus menghitung proporsional, gitu ya. Tadi kan penghasilan luar negerinya cuma dapat 1M, gitu ya. Berarti 1M dibagi dengan penghasilan neto keseluruhannya dalam dan luar negeri itu sebesar 3M, kalikan dengan 750 juta. Ya, yaitu sebesar 250 juta. Ini adalah batas maksimum kredit pajak luar negeri. Nah, karena kredit pajak luar negerinya 250 juta, lebih dari pajak luar negeri yang terbutang atau terbayar di luar negeri, itu ya, lebih tinggi gitu ya. Nah, kan tadi luar negerinya kan tarif pajaknya 15% kali dengan 1M, berarti kan dia 150 juta ya. Maka batas maksimum jumlah kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan, pilih yang paling rendah. Ya, tadi hasil perhitungannya kredit pajaknya kan 250 juta. Padahal dia bayarnya di luar negeri, bayar pajaknya itu hanya sebesar 150 juta.
Ya. Maka apa? Batas maksimum jumlah kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan bukan 250 juta, tapi hanya 150 juta. Ya. Kalau kasus 2 diganti dengan WP orang pribadi dan dia hanya WP pribadi yang single, maka penghitungan PKP-nya dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP. Sehingga penghitungannya penghasilan neto dalam negerinya 2M, tadi kan diketahui 2M. Tapi kan ada PTKP ya. Berarti PTKP-nya karena dia single berarti 54 juta per tahun. Makanya 2M 54 juta. Penghasilan neto luar negerinya gimana? Cuma 1M. PTKP-nya ya. Jadi PTKP-nya tidak kawin yaitu 54 juta. PKP-nya makanya sebesar 3M. Nah, terus ingat tarifnya juga kalau dia badan kan pakai langsung 25%. Tapi berbeda kalau dia WP-nya pribadi. Makanya Pak pakai 5% kali dengan 50 juta. 15% kali dengan 200 juta. 25% kali dengan 250 juta. Dan sisanya 30% kali 2,5 M. Itu ya. Sehingga PPh terutang sesuai dengan tarif pasal 17 itu adalah 845 juta. Oke, batas maksimum kredit pajak luar negerinya gimana? Nah, tadi penghasilan netonya luar negeri kan 1M. Terus total penghasilan netonya kan 1M ditambah 2M 54 juta gitu ya. Berarti 3M 54 juta. Kali dengan tadi hasil perhitungan tarif pasal 17 itu kan 845 juta. Makanya kredit pajak luar negerinya itu hasil perhitungan adalah 276 juta sekian gitu ya. Nah, padahal pajak yang dibayarkan di luar negeri itu hanya 150 juta. Berarti lebih kecil dari batas maksimumnya. Jadi sehingga ya berarti yang boleh dikurangkan itu hanya yang sebesar 150 saja, 150 juta. Bukan yang sebesar 276 juta. Ya. Jadi kredit pajaknya luar negeri yang diperbolehkan itu hanya sebesar 150 juta. Oke, sekarang bagaimana menghitungkan PPh pasal 24 kalau ada kerugian usaha di dalam negeri? Ya, PT Cendrawasih merupakan perusahaan yang terletak di Surakarta dengan penghasilan neto tahun 2015, penghasilan usaha di luar negeri 1M, rugi usaha dalam negerinya sebesar 200 juta. Maka jumlah penghasilan netonya ya berarti tinggal dikurangi aja 1M kurangi 200 juta, berarti 800 juta. Nah, diketahui tarif pajak penghasilan luar negeri itu adalah sebesar 40%. Berarti PT Cendrawasih gitu ya, dia membayar pajak luar negerinya atas penghasilan luar negeri adalah sebesar 400 juta. Gitu ya. Bila penghasilan neto itu sama dengan PKP, gitu ya, maka hitunglah berapa PPh terutangnya. Berarti 25% tarif pajaknya kan pakai yang pasal 17 untuk yang perusahaan. Yaitu 25% kali dengan 800 juta. Yaitu sebesar 200 juta. Nah, terus tahap yang ketiga, itu kalian akan hitung batas maksimum kredit pajak luar negeri. Ya, diperoleh dari mana? Penghasilan usaha dalam negeri, luar negeri, yaitu sebesar 1M, dibagi dengan jumlah penghasilan neto, yaitu 800 juta, dikali dengan, ingat tadi poin 2, itu ya, PPh terutangnya. Poin 2, kita ngitung PPh terutangnya adalah sebesar 200 juta. Jadi 200 juta ini bukan rugi usahanya ya, tapi 200 juta itu adalah milik dari perhitungan tadi. Poin 2, yaitu PPh terutangnya. Ya, sehingga hasilnya adalah 250 juta. Jadi pajak yang dibayar di luar negeri tadi 40%-nya berarti 400 juta.
Ya. Batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan adalah 250 juta. Ya, masih lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Jumlah pajak terutangmu tadi berapa? 200 juta doang kan? Tadi 25% gitu ya. Jadi 25% dikali dengan 800 juta kan bayar pajaknya 200 juta. Ya. Jadi maka pajak yang dibayarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan itu hanya sebesar 200 juta aja. Ya, tadi kan bayar pajaknya 400 juta. Terus kemudian batas maksimumnya 250 juta. Padahal apa? Perhitungan PPh-nya itu kan hanya 200 juta. Jadi makanya Pak yang boleh dikreditkan hanya sebesar 200 juta. Oke, sekarang kasus yang kelima. Penghasilan luar negerinya berasal dari beberapa negara. PT Angkasa di Yogyakarta tahun 2016 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Dari dalam negeri dapat 2M. Dari Italia dapat 1M. Dari Inggris dapat 2M. Nah, ini tarif pajaknya masing-masing diketahui. Italia tarif pajaknya 40%, kemudian di Inggris 30%. Nah, dari dalam negeri Italia sama Inggris penghasilan netonya adalah sebesar 5M. Nah, sekarang hitung berapa sih PPh terutangnya menurut tarif pasal 17. Berarti 25% kali dengan 5M, yaitu 1,25M. Itu ya pajak terutangnya. Nah, sekarang kita hitung batas maksimum kredit pajak luar negerinya untuk masing-masing negara. Ya, Italia tadi dapat 1M ya. 1M dibagi dengan total penghasilan netonya kan 5M kali dengan PPh terutangnya kan 1,25M. Berarti di Italia batas maksimum kreditnya 250 juta. Ya. Terus di Inggris tadi penghasilannya 2M. Ya, total penghasilan netonya 5M. Kali dengan pajak terutangnya tadi 1,25M. Berarti di Inggris batas maksimum kredit pajaknya adalah 500 juta. Ya. Nah, pajak yang terutang di luar negeri itu sebesar 600 juta. Ya, lebih besar dari batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan. Ya, sehingga jumlah kredit pajak yang diperbolehkan hanya 500 juta. 600 juta ini dapat dari mana ini? 600 juta kan tadi ada tarifnya ya, masing-masing negara. Masing-masing negara kan punya tarif pajaknya masing-masing. Ya. Jadi tinggal kalian kalikan saja gitu ya. Kalau yang untuk Italia tadi kan dia tarif pajaknya 40% ya. 40% dari 1M. Nah, berarti kan dia bayar pajaknya kan 400 juta itu ya. Tapi batas maksimum kreditnya hanya boleh 250, makanya yang diambil hanya 250. Itu ya. Nah, terus kemudian kalau di Inggris tadi tarif pajaknya itu kan 30% ya. 30% dari mana? Dari 2M. Berarti berapa? 600 juta. Nah, padahal batas yang bolehnya hanya hasil perhitungan batas maksimum kreditnya hanya boleh 500 juta saja. Ya. Jadi makanya yang diambil adalah yang 500 juta. Ya nggak apa-apa sih itu bayar pajak di Inggris 600 juta. Tapi nanti untuk mengkreditkan pajaknya itu hanya boleh 500 saja mentoknya. Ya. Sehingga jumlah kredit pajak luar negerinya 250 juta ditambah dengan 500 juta. Jadi totalnya adalah 750 juta. Permasalahannya bagaimana? Tadi kalau kerugian dalam negeri sudah ya. Nah, sekarang kerugian luar negeri. Nah, dari aturan perpajakan, kalau terkait dengan kerugian di luar negeri tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Ya, kalau dalam negeri kan tadi boleh ya mengurangi kan. Nah, tapi kalau misalnya di luar negeri nggak boleh diabaikan. Contoh, PT Karya Mandiri memperoleh penghasilan neto tahun 2016. Di Australia labanya 1M. Nah, dia bayar pajaknya di Australia 400 juta. Di Singapura dia punya laba 3M. Nah, pajaknya 900 juta. Di Vietnam dia rugi 2,5M.
ya, nggak bayar pajak kalau rugi kan. Terus kemudian penghasilan usaha dalam negerinya, dia dapat keuntungan besarnya 4M. Nah, untuk penghitungan kredit pajaknya tinggal tahap pertama. Berarti penghasilan luar negerinya, laba dari Australia, laba dari Singapura, ruginya nggak usah dimasukkan. Ya, sehingga jumlah penghasilan luar negeri itu hanya sebesar 4M. Ya, penghasilan dalam negerinya itu sebesar 4M. Sehingga jumlah penghasilan netonya 8M. Nah, kemudian hitunglah sebelum menghitung beban kredit pajaknya kan hitung dulu berapa PPh terutangnya berdasarkan pasal 17. Ya. Nah, berarti tinggal kalikan tarifnya 25% kali 8M. Berarti total pajaknya itu adalah sebesar 2M. Nah, terus dilanjutkan. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara. Ya. Untuk Australia itu tadi berarti proporsional ya. Jadi 1M. Australia kan dia dapat penghasilannya 1M. Dibagi dengan penghasilan netonya 8M. Kemudian dikali dengan 2M itu apa? 2M itu adalah 2M itu adalah tadi total pajak terhutangnya. Ya. Sehingga di Australia yang boleh dikreditkan 250 juta. Ya, pajak yang terutang di Australia kan tadi katanya 400 juta ya. Namun maksimum kredit pajaknya hanya 250 juta. Sehingga pajak yang boleh dikreditkan hanya sebesar 250 juta saja. Untuk Singapura juga begitu sama prosesnya. Tadi dapat keuntungannya 3M. Ya. Kemudian totalnya total penghasilan netonya tadi 8M. Kali dengan pajak terutangnya berapa tadi? 2M. Berarti hasilnya 750 juta. Nah, tadi diketahui bahwa pajak yang terutang di Singapura itu sebesar 900 juta. Ya, lebih besar dibandingkan dengan batas maksimumnya. Batas maksimumnya kan hanya boleh 750 juta aja. Maka pajak yang boleh dikreditkan itu hanya sebesar 750 juta. Kalau di Vietnam gimana? Vietnam nggak ada karena di Vietnam kan rugi. Ya udah abaikan aja. Jadi jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan itu hanya sebesar 250 juta ditambah dengan 750 juta. Hanya boleh sebesar 1M. Sekarang untuk penghasilan yang dikenakan pajak final. Ya, jadi untuk penghasilan dikenakan pajak final ini prinsipnya tidak boleh digabungkan. Ya, contoh PT ABC memperoleh penghasilan tahun 2016 sebesar dari Hong Kong dia dapat 2M tarifnya 30%. Penghasilan dalam negerinya 3,5M termasuk penghasilan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh yang kemarin tuh ya, yang sewa itu ya. Nah, ini kan sifatnya final sebesar 500 juta. Ya, sehingga penghitungan kredit pajak luar negerinya berarti tinggal penghasilan dari Hong Kong 2M. Penghasilan dalam negerinya harus dikoreksi karena apa? Ada 500 juta itu punyanya penghasilan yang pajak final untuk punya pasal 4 ayat 2. Ya, sehingga penghasilan dalam negerinya hanya sebesar 3M saja. Sehingga total penghasilannya adalah 5M. Nah, terus hitung PPh terutangnya 25% kali 5M. Berarti PPh terutangnya adalah 1,25M. Ya. Nah, sekarang perhitungan batas maksimum kredit pajak luar negerinya gimana? Tadi yang di luar negeri tadi hasilnya penghasilannya kan 2M. Nah, penghasilan neto totalnya 5M. Nah, pajak terutangnya kan tadi 1,25 kan? Maka 500 juta. Ya. Nah, pajak terutang di Hong Kong itu sebesar 30%. 30% dari mana? 30% dari 2M. Ya, berarti 600 juta. Tapi maksimumnya yang boleh, batas maksimum kreditnya kan hanya sebesar 500. Berarti pajak luar negeri yang dapat dikreditkan itu hanya sebesar 500 juta saja.